Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa PGSD yang sedang menempuh mata kuliah belajar dan pembelajaran. Tidak terasa bahwa di hari ini kita sudah ada di pertengahan semester 1 ini. Di pertengahan semester ini ada sesuatu yang teman-teman tunggu, yakni ujian tengah semester. Sebelum rekan-rekan bertanya, Pak, bagaimana kisi-kisi ujiannya? Nah, ini saya akan memberikan gambaran berkaitan dengan kisi-kisi dari ujian tengah semester. Jadi rekan-rekan, ujian tengah semester itu difungsikan untuk memberikan evaluasi hasil perkuliahan selama setengah semester ini. Dan nanti fungsinya nanti akan bisa melihat apakah nanti saya sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, kira-kira sudah menyampaikan ilmu secara baik atau belum, dengan indikasi rekan-rekan bisa menerima ilmu itu atau tidak. Dan kemudian yang kedua, mengevaluasi rekan-rekan. Jadi selama satu semester ini, rekan-rekan sudah mampu memahami tidak apa yang saya sampaikan. Nah, karena itu ujian tengah semester atau UTS ini menjadi sebuah keharusan, keniscayaan yang ada dalam setiap perkuliahan, apapun mata kuliahnya, siapapun dosennya. Jadi karena itu, mari bersiap-siap. Kemudian teknis dari UTS nanti, UTS itu nanti akan tertulis, nah, sifatnya tutup buku dan akan dikerjakan di kelas. Kapan waktunya? Ya nanti terserah saya. Kalau nanti saya umumkan, nanti teman-teman jadi gelisah atau bahkan rebutan mencari tempat. Nah, katanya posisi menentukan prestasi gitu kan. Jadi sudah tidak natural lagi. Nah, nanti untuk waktunya akan saya laksanakan ya tiba-tiba gitu saja. Nah, tapi saya akan memberikan gambaran kisi-kisi apa yang nanti akan saya pertanyakan di ujian tengah semester nanti. Baik, ujian tengah semester ini nanti soalnya maksimal 4 lah. Maksimal ya, bisa 2, bisa 1, bisa 3, atau bisa 4 itu sendiri. Nah, tentang apa? Ya tentang hal-hal yang sudah kita pelajari. Ingat, di awal-awal pertemuan kita membahas tentang hakikat belajar dan mengajar, ya kan? Jadi belajar itu sendiri dan mengajar itu sendiri. Jadi di awal-awal pertemuan saya menjelaskan kepada rekan-rekan dan kita juga sama-sama diskusi gitu kan, mendefinisikan atau mengartikan belajar itu seperti apa. Bahkan kita juga mengidentifikasikan atau memaknai mengajar itu apa. Sampai kepada di tahap bagaimana kita menyusun atau menyimpulkan hal-hal apa saja yang bisa teridentifikasi sebagai belajar dan mengajar. Kita juga telah mendefinisikan atau menyusun atau mengidentifikasikan tentang komponen-komponen di dalam proses belajar dan mengajar. Tentu teman-teman masih ingat ya, bahwa yang dinamakan proses pembelajaran itu harus ada siswa, harus ada guru, harus ada materi, harus ada sarana prasarana dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa membuka catatan itu kembali. Dan tentu tidak hanya cukup di situ. Silahkan nanti di dalam UTS nanti pasti saya akan menanyakan, selalu mengaitkan dengan kondisi-kondisi yang ada di sekolah. Jadi kita itu nanti pada saat UTS soalnya tidak hanya sekedar apa yang dimaksud belajar, tidak, tapi sudah kepada tataran aplikatif. Nah, tolong itu disiapkan. Yang kemudian selanjutnya di UTS itu nanti memungkinkan, nah ini bicara kemungkinan ya, karena nggak mungkin saya akan membocorkan soalnya. Memungkinkan nanti akan minta saudara untuk memberikan gambaran terkait dengan proses mengajar itu seperti apa. Dan tentu tidak hanya itu, pasti akan seandainya itu keluar, pasti akan saya tanyakan kembali bagaimana contoh kasus yang ada di sekolah. Sehingga rekan-rekan itu belajar tidak hanya teori saja, tetapi sudah bisa
menerapkan teori-teori tersebut ke dalam kondisi di lapangan atau di sekolah. Kemudian rekan-rekan, di dalam UTS nanti memungkinkan akan ada permintaan dari saya melalui soal berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar. Saya kira rekan-rekan juga masih ingat ya, bagaimana prinsip-prinsip belajar itu terbangun. Seperti rumah tangga kemarin ya. Jadi saya memberikan analogi terkait dengan rumah tangga. Rumah tangga itu kenapa rumah tangga A dan rumah tangga B itu bisa mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Karena memang di pasangan suami istri itu dia mampu menerjemahkan prinsip-prinsip yang sudah disepakati di dalam prinsip membangun rumah tangga. Demikian juga seorang guru. Ya, ada prinsip perhatian dan motivasi, dan seterusnya. Saya tidak perlu mengulang kembali, silahkan nanti bisa dibuka catatannya. Dan dari prinsip itu, kalau seandainya soal ini keluar, maka saya juga tidak mungkin akan hanya bertanya apa yang dimaksud dengan prinsip perhatian dan motivasi. Tentu tidak. Pasti akan saya tuntut untuk bagaimana penerapannya di sekolah. Atau bahkan seandainya soal ini keluar, maka saya tetap akan meminta contoh-contoh kasus atau studi kasus yang memungkinkan terjadi di sekolah, tempat di mana teman-teman nanti akan mengabdi atau mengajar. Selanjutnya rekan-rekan, di UTS nanti, karena pokok bahasannya tidak hanya itu, pokok bahasannya juga ada pokok bahasan siklus belajar dan mengajar. Maka ketika nanti akan ada soal, ketika nanti soal tentang siklus ini keluar, gitu kan, apakah keluar atau tidak juga belum tahu, tentu masih saya rahasiakan. Seandainya nanti keluar, saya juga tidak hanya meminta rekan-rekan untuk menjelaskan definisi, juga tidak hanya meminta menyebutkan, tapi tentu saya minta untuk menjelaskan bagaimana deskripsi saudara, pemahaman saudara tentang siklus belajar itu, siklus belajar dan mengajar itu. Dan seandainya soal ini keluar, juga tidak mungkin akan hanya berhenti di situ. Pasti nanti saya akan menuntut saudara untuk bisa mendeskripsikan atau mengaitkan dengan kondisi yang ada di sekolah. Karena percuma rekan-rekan bisa menjelaskan siklus secara baik. Siklus yang pertama, siklus melibatkan eksplorasi, hanya bisa menjelaskan itu, tetapi tidak mampu mengaitkan pada kondisi yang sebenarnya di sekolah, ya percuma. Jadi kalau seandainya aspek siklus itu keluar, siklus belajar mengajar itu keluar, maka tidak hanya akan ada definisi, tapi sampai kepada penerjemahannya di sekolah. Jadi ada teori, ada prakteknya. Dan materi selanjutnya yang memungkinkan akan keluar di UTS, ya dan tidaknya belum jelas, ini hanya gambaran saja. Seandainya nanti akan keluar, maka materi selanjutnya adalah tentang gaya belajar. Gaya belajar, di teman-teman juga sudah mengetahui bahwa belajar itu, gaya belajar hanya ada 3, di mana anak itu belajar dari auditori, dari telinga, atau belajar mengutamakan visualnya, atau belajar mengutamakan kinestetiknya. Jadi 3 aspek itu yang nanti seandainya nanti akan keluar, saya tidak hanya akan bertanya bagaimana apa dan bagaimana, gitu ya. Tentu saya juga menuntut untuk mengaitkan 3 gaya belajar itu pada ranah aplikasinya. Aplikasinya ya tidak lain tidak bukan di sekolah yang nanti kita memang akan mengabdi. Jadi rekan-rekan, intinya begini, apapun itu kisi-kisinya, gitu, teman-teman perlu mempersiapkan diri bahwa UTS ini sebuah keharusan, sebuah proses di mana harus kita lalui. Dan ingat, pada saat mengerjakan UTS, kejujuran menjadi nomor 1. Kenapa? Ya karena apa yang mau kita andalkan
gitu kan. Ketika tidak jujur dalam proses itu, apa iya ijazah kita disertai dengan sesuatu yang tidak jujur, kan eman-eman. Jadi begitu, yakinlah bahwa UTS ini hanya sebuah proses. Suka dan tidaknya teman-teman akan tetap menjalani itu. Ya, begitu. Selamat menyiapkan UTS. Silahkan dibuka-buka kembali, silahkan diingat-ingat kembali, silahkan diuji coba dengan kasus-kasus yang ada. Insya Allah ketika proses itu kita lalui, UTS akan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih rekan-rekan, sampai jumpa di sesi ujian tengah semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.